Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah As-Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Sayyidil Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, man aktsara min mujalasati ahli hadzal zaman faqad ta'arrada li ma'siyatillahi ta'ala. Misaluhu kaman ja'ala al-hatab al-yabis fi an-nar wa yuridu an la tattaqid faqad arada muhalan. Insyaallah ini beliau memesankan kepada kita, mengatakan barang siapa yang terlalu sering duduk dengan orang-orang di zaman sekarang ini zamannya beliau ya. Beliau wafat tahun 709. Sekarang sudah 2 kali lipat, 1400 Hijriah. Ini beliau meninggal tahun 709 Hijriah, tidak sampai 1000. Sekarang sudah 2 kali lipatnya. Yaitu beliau sudah mengatakan, barang siapa yang terlalu sering duduk dengan orang zaman sekarang ini, maksudnya orang umum, maka dia telah menyodorkan dirinya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalannya itu, ketika dia mau duduk bersama orang umum terlalu sering, dalam arti siapa saja dikumpuli, itu seperti orang yang meletakkan kayu yang kering di api, kemudian dia pengen supaya kayu tersebut tidak kebakar. Faqad arada muhalan, kata Imam Ibn Athaillah, ya berarti ini seseorang menginginkan sesuatu yang mustahil. Kalau kamu naruh kayu kering di api, ya jelas bakal dilahap oleh api tersebut, bakal membara. Orang naruh daun kering ya bakal terbakar. Seperti itu permisalan ketika orang cemplung ikut terlalu sering duduk bersama masyarakat secara umum, bukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kata beliau, orang ini sedang menyodorkan dirinya, sedang menjerumuskan, menggiring dirinya sendiri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia sadari atau tidak. Karena memang manusia ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, seiring zaman secara umum itu semakin menurun. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi terbaik berikutnya adalah generasi setelahnya Nabi, zaman sahabat. Menurun lagi tabi'in, menurun lagi tabi'in, menurun. Tapi bukan berarti menjadikan kita kemudian pesimis. Lalu kalau gitu berarti saya termasuk orang yang merosot, menurun. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah memotivasi kita supaya lebih bijak di dalam memilih sahabat, dalam memilih perkumpulan. Bolehlah kita duduk dengan siapapun, boleh. Cuman jangan terlalu sering. Nah, makanya bahasa beliau, man aktsara min mujalasati ahli hadzal zaman, yaitu orang yang terlalu sering duduk terus dengan mereka. Karena sahib, yang namanya teman itu sahibun, akan menarik temannya yang lain. Ini disadari atau tidak? Orang yang nggak paham sama sekali tentang politik misalnya, duduk berkumpul dengan teman-teman yang dibahas politik, terus seminggu sudah bicara politik dia, orang itu. Nah, sebelumnya tidak tahu apa-apa. Orang yang nggak tahu tentang dunia, kelicikan, cara menipu dan lain sebagainya, kumpul dengan orang-orang yang tergila-gila dengan dunia dan sudah terbiasa menipu. Dia pun pada akhirnya menganggap itu hal yang lumrah, kemudian pada akhirnya pun ia ikut menipu orang lain, sebagaimana kumpulannya tadi itu. Sebagaimana pertemanan yang baik. Ketika orang itu, kita itu kumpul dengan orang yang baik, kita melihat akhlak mereka saja, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Loh, ternyata saya ini sih banyak kurang ya, yang betul tuh kayak gini.
Yang betul tuh seperti ini, seharusnya seperti ini. As-sahib sahib, menarik. Makanya kalau orang memperbanyak terlalu sering berkumpul dengan orang siapapun di zaman sekarang, maka hakikatnya dia telah menyodorkan diri kepada maksiat. Orang yang nggak pernah atau bisa dibilang sangat jarang ngerasani misalnya ghibah, kemudian duduk. Pertama dia akan terasa risih. Ya Allah, ini ngerasani orang. Rugi saya. Nanti harus minta maaf. Kalau saya tidak minta maaf, nanti di akhirat amal saya diambil, dikirim ke dia. Belum saya yang puasa, saya yang lapar dan haus, lah kok dia yang dapat pahala. Saya yang sholat malam, ngantuk, ternyata pahalanya buat dia. Saya yang sedekah, mengeluarkan sebagian harta, lah kok dia yang dapat pahala. Pertama dia akan merasa khawatir. Tapi lama-kelamaan, loh teman-teman saya ini kok rata ya, lah semua kok ngerasa nih. Seminggu kemudian bukan dia mendengar, dia bahkan yang membawa bahan untuk rasan-rasan tadi itu. Bahkan dikatakan li'annahu qad warad, diriwayatkan ya, ada riwayat yang berbunyi khussa bil bala man arafan nas wa asya fihim man lam ya'rifhum. Telah dikhususkan dengan bala, dengan ujian, man arafan nas, orang yang terlalu banyak kenal dengan manusia. Ada dua riwayat, yang satu telah dikhususkan dengan bala, akan mendapat bala yang lebih, maksudnya man arafathu annas atau man arafahu annas, yaitu orang yang dikenal oleh banyak manusia. Orang yang terlalu banyak kenal dengan orang, kemudian apalagi dia tadi ini orang yang fudul, orang yang memikirkan urusannya orang lain, loh kan aneh ya, mikiri urusannya orang. Nanti ngeliatnya gini, loh ini kenapa kok gini ya, gini. Oh ini jangan-jangan gini, diselidiki loh. Apa ini ya? Kusabil bala, dia akan terkena bala sendiri. Dia akan hidupnya tidak enak. Atau ada riwayat, bukan dia yang mengenal orang banyak, tapi kalau dia dikenal orang banyak. Nah ini pun bala sebetulnya, nggak enak. Makanya para salaf itu, mereka ada yang kemudian menampakkan dirinya, memperkenalkan keistimewaannya di hadapan orang, apalagi menawar-nawarkan dirinya misalnya ke orang lain. Tidak ada yang seperti itu. Justru mereka bagaimana caranya tetap khidmat kepada Nabi SAW, menyampaikan risalah Nabi misalnya dengan mengajarkan ilmu, dengan berdakwah, tapi tetap dalam kesederhanaan, karena sebagaimana dikatakan fi zuhur khosmi zuhur, dalam ketenaran itu ada patahnya tulang punggung ini, capek. Orang nggak bisa santai. Ketika belum banyak yang kenal, bebas dia mau ke pasar, mau kemana, mau naik sepeda ontel, mau jalan kaki, nggak apa-apa. Tapi setelah terkenal, mau ke pasar malu, mau ke mana-mana serba malu, mau naik Gojek, naik Grab malu, takut dilihat orang. Loh. Akhirnya dia sendiri yang terasa sulit. Makanya orang-orang dulu nggak suka, nggak usah jauh-jauh ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban, beliau selalu menghindar bagaimana caranya untuk tidak dikenal oleh orang banyak. Tapi ya qadarallahu ma syaa fa'al, gitu loh. Allah ketika ingin memperkenalkan walinya kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang khusus ya. Karena orang-orang yang dikenalkan oleh Allah dengan para wali itu bukan orang sembarangan. Allah ingin dikenal oleh orang banyak. Maka terjadilah hal tersebut. Tapi secara umum khusabil bala man arafan nas wa asya fihim man lam ya'rifhum. Tapi seseorang akan hidup dengan nikmat bersama mereka, man lam ya'rifhum, yaitu orang yang tidak terlalu banyak kenal manusia. Macam-macamnya orang. Orang ini kan anas ajnas ya. Orang ini macam-macam. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, dia akan hidup tenang bersama Allah karena dia nggak banyak urusan sama orang lain. Farubbama jalasta
ghaira muttaqin wa kunta anta taqiyan. Ada kalanya, kata Imam Ibnu Athaillah, engkau duduk majelis bersama orang-orang yang enggak bertakwa. Wa kunta anta muttaqiyan, dan kamu ini sebenarnya orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang takut sama Allah. Fajarraka ilal ghibah, maka perkumpulan tersebut menarik kamu untuk kamu ikut ngerasani, wa ghaharaka fi nafsik, dan hal tersebut akan memaksamu untuk kamu menerima, menganggap ghibah itu adalah hal yang wajar, bahkan kamu pun suatu masa justru yang akan berbicara ghibah tersebut. Pertama, seperti yang tadi kita bahas, pertama dia merasa ini hal yang mengerikan. Kemudian dia menganggap itu hanat alaihi ma'asiyatul ghibah. Maksiatnya ghibah itu menjadi hal yang remeh sekarang di hadapan dia. Sehingga dia menganggap itu menjadi hal yang biasa dan dia kerjakan itu tanpa membayangkan banyaknya tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dikatakan oleh para aulia, orang itu tidak mungkin jadi wali kalau masih ada tanggungan dengan manusia. Tidak mungkin. Allah kalau ingin mengangkat wali, ini orang harus beres dulu dari sesama manusia. Dia tidak ada dengki sama orang, tidak ada nipu orang, tidak ada bohong sama orang, tidak ada ngerasani orang. Pantas ini bersih diangkat sama Allah. Nah, ini ibarat kata masih dicancang. Kayak tenda itu diikat pakai tali, ditancap di tanah. Ini orang masih ada tanggungan pernah ngambil hartanya orang, tanggungan pernah nipu orang, tanggungan pernah ngerasani si fulan. Mau diangkat gimana? Mau diangkat kayak apapun tetap dia. Soalnya apa? Sudah terikat dengan tanggung jawab dengan orang banyak. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang pintar di dalam memilih sahabat karib, sehingga pertemanan tersebut menjadi pertemanan yang baik, yang bersambung hingga di akhirat, sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saudara yang kelak akan bertemu di dalam surga Allah dalam keadaan senang dan gembira pada ridha Allah dengan barakah mereka para aulia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.